Perkenalkan, nama saya Angelika Natasha dari kelas 12 MIA A. Hari ini akan menjelaskan aplikasi elektrokimia dalam aki dan induksi elektromagnetik pada alternator. Kita mulai dengan definisi elektrokimia. Elektrokimia adalah serangkaian pemisahan muatan yang terjadi di dalam larutan. Pemisahan ini menerapkan prinsip dari reaksi oksidasi dan reaksi reduksi, di mana salah satu zat yang dipisahkan pada nantinya akan mengalami pengendapan menjadi bentuk padatan sehingga dapat dipisahkan dari larutan. Dalam elektrokimia juga melibatkan dua elektroda penghantar, yaitu anoda dan katoda. Pertukaran antara energi listrik dan reaksi kimia memiliki aplikasi yang sangat luas di dalam kehidupan manusia sehari-hari, seperti penerapannya pada aki. Ketika reaksi oksidasi dan reaksi reduksi dipasangkan bersama dalam suatu reaksi redoks, elektron dapat mengalir ke daerah yang teroksidasi ke yang terreduksi. Aliran elektron tersebut dapat terjadi secara spontan dan dihasilkan oleh reaksi dan menyebabkan energi listrik dalam suatu sel. Jadi, ada dua jenis sel elektrokimia, yaitu sel Volta atau yang biasa kita kenal dengan sel Galvani dan sel elektrolisis. Sel Volta memiliki prinsip kerja, yaitu ketika dua plat logam yang berbeda sebagai elektroda secara bersamaan direndam dalam larutan elektrolit yang memiliki reaktivitas lebih tinggi dengan plat tersebut, maka hal ini akan menyebabkan ion logam di dalamnya larut sebagai ion bermuatan positif dan meninggalkan elektron bebas pada plat. Oleh karena itu, plat logam menjadi bermuatan negatif. Pada plat logam yang lain, di mana reaktivitasnya lebih rendah, akan cenderung menarik ion positif yang ada pada larutan elektrolit untuk menempel pada permukaannya, sehingga menyebabkan plat ini menjadi bermuatan positif. Jika kedua plat ini terhubung melalui sebuah konduktor, maka elektronnya akan mengalir dan menyebabkan arus listrik berbentuk mengalir melaluinya. Gambar tersebut menunjukkan sel Volta sederhana, di mana asam sulfat H2SO4 menjadi larutan elektrolit dalam reaksi tersebut. Sedangkan dua logam sebagai elektroda yaitu zinc atau Zn dan juga tembaga atau Cu. Kedua elektroda tersebut dihubungkan dengan konduktor yang terdapat lampu untuk membuktikan keberadaan arus listrik. Sel elektrolisis adalah jenis lain dari sel elektrokimia, di mana sel elektrolisis ini bekerja dengan prinsip yang berlawanan dengan sel Volta. Sel elektrolisis merupakan sel elektrokimia yang mendorong terjadinya reaksi kimia dengan adanya aliran listrik di dalamnya. Sel elektrolisis bekerja dengan menggunakan juga dua elektroda yang direndam dalam larutan elektrolit, di mana kedua elektroda yang digunakan memiliki perbedaan potensial dengan adanya sumber listrik sehingga menyebabkan salah satu elektroda bermuatan positif sedangkan satunya bermuatan negatif. Adanya listrik menyebabkan unsur elektrolit cair dipecah menjadi ion positif dan ion negatif, di mana ion negatif akan tertarik ke dalam elektroda positif, sedangkan ion positif akan diendapkan menjadi padatan yang menempel pada elektroda yang bermuatan negatif. Dengan demikian, sel elektrolisis dapat digunakan dalam pemisahan suatu zat dari senyawa tertentu. Digunakan larutan NaCl sebagai larutan elektrolit dan dua buah elektroda sebagai anoda dan katoda, serta dialiri oleh listrik melalui sebuah baterai. Ketika arus listrik dialirkan, maka elektroda akan bermuatan positif dan negatif. Elektroda positif akan menarik ion Cl- dalam larutan, sedangkan elektroda negatif akan menarik ion Na+ dalam larutan NaCl. Jadi, sekarang saya akan menjelaskan tentang aki, khususnya apa komponen-komponen atau bagian-bagian dari aki yang secara umum diketahui. Aki terdiri dari 3 komponen utama, yaitu plat positif, plat negatif, dan larutan elektrolit. Saat plat positif dan negatif dihubungkan dengan lampu, maka akan terjadi reaksi kimia pada larutan elektrolit aki yang membuat timbulnya arus listrik dari plat positif ke plat negatif, sehingga lampunya dapat menyala. Gambar di atas merupakan gambar konstruksi dari satu sel aki saja. Pada aki sebenarnya ada sekitar 6 sel. Kalau kita kupas secara mendalam,
maka akan terlihat 10 bagian baterai. Nama bagian baterai yang kita bahas itu menunjuk ke aki basah. Jadi mungkin apabila dibandingkan dengan aki kering ada perbedaan komponen. Komponen aki. Yang pertama ada kotak baterai atau kotak aki atau juga battery box. Adalah wadah atau tempat diletakkannya semua bagian-bagian aki. Selain sebagai wadah, kotak aki juga berfungsi sebagai housing yang melindungi semua bagian aki dari benturan. Bahan kotak ini memang terbuat dari bahan plastik khusus yang keras, sehingga kalau ada tumbukan dari luar tidak akan mempengaruhi semua komponen di dalam aki. Yang kedua, plat aki, yaitu plat positif dan negatif. Plat baterai berperan dalam proses reaksi kimia saat baterai bekerja. Plat ini ada dua, yakni positif dan negatif. Plat negatif terbuat dari bahan timah hitam atau timbal atau lead dengan unsur kimia Pb berwarna abu-abu. Sementara plat positif terbuat dari bahan lead dioxide dengan unsur PbO2 atau paduan antara timbal dan oksigen dengan warna coklat. Perbedaan bahan ini akan membuat aliran listrik selalu berasal dari plat positif. Besarnya arus listrik yang dihasilkan akan dipengaruhi oleh luas penampang dari plat ini. Yang ketiga ada plat separator. Sesuai namanya, plat separator berfungsi untuk menyekat plat positif dan negatif. Kedua plat ini harus disekat agar tidak terjadi korsleting, karena kalau itu terjadi, maka reaksi kimia tidak akan berlangsung. Separator ini terbuat dari bahan isolator yang mampu menahan arus listrik. Selain itu, permukaan separator ini juga dibuat berpori-pori untuk memungkinkan larutan elektrolit mengalir dari plat positif ke negatif atau sebaliknya. Yang keempat, ada cell separator. Separator cell atau disebut juga sebagai partisi sel adalah komponen yang memisahkan tiap-tiap sel. Seperti yang disebutkan tadi, satu unit baterai terdiri dari 6 sel dan masing-masing sel akan dipisahkan oleh cell separator. Berbeda dengan plat separator, partisi sel tidak memiliki celah sekecil pun, sehingga setiap sel memiliki larutan elektrolit yang bersifat individu. Oleh sebab itulah, dalam satu memiliki 6 buah tutup. Yang kelima ada sel connector. Penghubung sel adalah sebuah benda konduktor yang akan menghubungkan plat antar sel secara seri. Seperti gambar yang ditunjukkan di atas, konektor ini akan menghubungkan plat negatif pada sel dengan plat positif di sel 2 dan seterusnya. Yang keenam ada larutan elektrolit. Larutan elektrolit pada aki basah umumnya menggunakan larutan H2SO4 atau larutan antara air dan ion sulfat. Fungsi larutan asam sulfat ini adalah sebagai zat yang akan bereaksi di dalam aki. Saat reaksi terjadi, ion sulfat akan terlepas dan menempel pada plat aki yang berbahan timah hitam. Hal ini akan semakin mengurangi kadar sulfat di dalam larutan elektrolit. Sementara saat aki digunakan, kadar ion sulfat akan berkurang sehingga dalam posisi aki kosong, berat jenisnya turun menjadi dari 1,270. Untuk mengembalikan berat jenis elektrolit, maka perlu dilakukan charging. Yang ketujuh ada kutub baterai. Kutub baterai atau pole adalah sebuah konduktor yang terpasang di ujung plat baterai. Seperti yang kita ketahui, 6 sel di dalam baterai akan dirangkai secara seri, dan ujung rangkaian tersebut pasti berupa plat positif dan negatif. Kutub ini dijadikan sebagai tempat untuk meletakkan terminal baterai. Yang ke-8 ada tutup ventilasi. Tutup ventilasi adalah penutup yang berada tepat di atas sel. Fungsi tutup ini ada dua, yaitu sebagai tempat untuk mengisi larutan elektrolit pada tiap sel aki dan sebagai ventilasi di tiap sel saat reaksi kimia terjadi. Khusus untuk fungsi yang kedua, terkadang kita menyadari pada tutup ini sebenarnya terdapat lubang cukup kecil sebagai tempat hidrogen menguap ketika aki dicharge. Ketika lubang ini tersumbat, maka hidrogen tersebut akan terjebak di dalam aki sehingga aki akan menggelembung. Setelah saya menjelaskan tentang bagian-bagian pada aki, maka ada satu hal yang harus kita garis bawahi, yaitu di bagian larutan elektrolit.
tadi saya katakan bahwa berat jenis elektrolit akan berkurang sehingga perlu dilakukan proses charging. Jadi kesimpulannya adalah aki itu bisa habis karena larutan elektrolitnya itu habis. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Kita harus charge itu menggunakan alternator. Alternator atau dinamo ampere adalah suatu alat yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik DC atau direct current. Alternator merupakan suatu komponen yang lazim ditemukan dalam mesin mobil dan motor. Alternator bisa dikatakan sebagai komponen penting, sehingga apabila alternator di dalam mobil atau motor rusak atau bermasalah, maka hal tersebut akan mengakibatkan suplai listrik ke komponen di kendaraan menjadi terhambat. Alternator terdiri dari 7 komponen utama. Yang pertama ada rotor coil. Rotor coil adalah kumparan berputar yang menyediakan medan magnet di dalam alternator. Prinsip kerja alternator memanfaatkan perpotongan garis gaya magnet untuk dapat menghasilkan aliran listrik. Hal ini tentunya harus didahului dengan membangkitkan medan magnet terlebih dahulu dengan cara dialiri arus listrik. Arus listrik berasal dari aki, dan ketika rotor dialiri arus listrik, maka poros pada rotor akan berputar dan medan magnet akan bergerak. Yang kedua ada stator coil. Stator coil adalah kumparan statis yang berfungsi menangkap perpotongan medan magnet. Pada kumparan statis tersebut akan timbul aliran listrik dengan tegangan dan arah tertentu. Stator terletak di bagian luar rotor coil dengan jarak beberapa milimeter, sehingga karena jaraknya begitu dekat, ketika rotor diputar, medan magnet tersebut juga akan mempengaruhi stator. Yang ketiga ada alternator shaft. Alternator shaft atau poros alternator berfungsi sebagai penghubung antara bagian puli dengan rotor, sehingga ketika puli alternator berputar, hal tersebut akan juga disalurkan rotor untuk ikut berputar. Yang keempat ada brush. Brush atau sikat adalah komponen tembaga berbentuk kotak kecil yang digunakan untuk menghubungkan arus listrik ke rotor coil. Rotor memerlukan arus listrik untuk membangkitkan kemagnetan. Namun, rotor ini juga berputar. Jadi, arus listrik tidak bisa disambungkan begitu saja menggunakan kabel. Dengan memanfaatkan 2 buah brush yang menekan slip ring. Slip ring sendiri merupakan bagian pada ujung poros alternator yang terhubung ke 2 ujung kumparan rotor. Sehingga saat brush ini menempel pada slip ring, maka arus listrik akan tersalur ke rotor. Yang kelima ada bearing. Bearing berfungsi sebagai bantalan yang akan melapisi poros alternator dengan frame alternator. Tanpa bearing, maka putaran poros bisa lebih kasar dan berat. Pada alternator, umumnya ada 2 buah bearing yang diletakkan di bagian frame depan dan frame belakang. Yang keenam ada alternator fan. Alternator fan atau kipas berfungsi untuk mendinginkan kumparan, baik stator dan rotor saat bekerja. Kipas ini diperlukan untuk mencegah alternator overheat, karena panas berlebih di dalam alternator akan mengganggu proses pengisian arus listrik secara keseluruhan. Yang ketujuh ada rectifier atau dioda. Rectifier atau rangkaian dioda adalah komponen untuk mengubah arus AC atau alternating current menjadi DC atau direct current. Rectifier diperlukan karena arus output dari stator coil masih bersifat AC atau bolak-balik. Sementara kelistrikan mobil menggunakan prinsip DC. Cara pengubahan ini murni tugas dari dioda, di mana dioda dapat memblok aliran arus dari satu arah. Sehingga saat arus AC dialirkan ke dioda, maka hanya satu arah saja yang dapat lewat dan menjadi searah atau DC. Dalam alternator, prinsip kerja yang diterapkan adalah berdasarkan hukum induksi Faraday yang menjelaskan tentang apa itu induksi elektromagnetik dan gaya gerak listrik induksi.
Induksi elektromagnetik adalah peristiwa timbulnya arus listrik akibat adanya perubahan fluks magnetik atau banyaknya garis gaya magnet yang menembus bidang. Pada dasarnya, peristiwa induksi elektromagnetik ini berlangsung di bagian stator coil pada alternator agar dapat membuat rotor berputar. Sedangkan gaya gerak induksi adalah akibat yang ditimbulkan ketika adanya perubahan jumlah garis-garis gaya magnet. Berikut ini adalah penjelasan dari rumus gaya gerak listrik induksi. Dengan keterangan EI adalah gaya gerak listrik induksi dengan satuan volt, N adalah jumlah lilitan, delta flux magnetik adalah perubahan flux magnetik dengan satuan Weber atau WB dan delta T adalah perubahan waktu atau selang waktu dengan satuan second. Berikut ini ada juga rumus dari gaya gerak listrik maksimum yang bisa dihasilkan oleh suatu generator. Dengan keterangan B adalah medan magnet, A itu area, dan N adalah jumlah lilitan, sedangkan omega adalah kecepatan sudut dengan satuan radian per second. Jadi kita akan masuk ke dalam cara kerja alternator berdasarkan komponen yang sudah dijelaskan tadi. Yang pertama, rotor coil mendapat arus listrik dari aki sehingga rotor coil timbul medan magnet. Yang kedua, jika alternator diputar oleh mesin, maka medan magnet rotor coil akan memotong gulungan konduktor pada stator coil. Ini mengakibatkan akan muncul arus listrik pada stator coil. Yang ketiga, tegangan bolak-balik yang keluar dari stator coil akan disearahkan oleh dioda menjadi satu arah. Yang keempat, arus ini akan mengalir ke dalam IC regulator yang fungsinya untuk mengatur tegangan yang dihasilkan alternator agar selalu stabil dan aman digunakan di seluruh komponen dan juga bisa mengisi listrik di aki mobil. Yang kelima, proses penstabilan tegangan listrik dilakukan oleh IC regulator yakni dengan memanfaatkan dioda Zener untuk menyalurkan arus listrik yang mengalir ke arah berlawanan jika tegangan yang diberikan melampaui batas atau breakdown voltage. Hal ini berfungsi sebagai pemutus dan penghubung tegangan IC regulator. Yang keenam, ketika dioda Zener dalam posisi on atau menyala, maka arus listrik yang menuju ke field coil itu akan terputus. Field coil itu untuk apa? Field coil berfungsi untuk menghantarkan arus listrik yang kemudian nanti akan dihubungkan ke armature atau stator dan rotor. Efeknya adalah tidak adanya medan magnet sehingga stator berhenti menghasilkan arus listrik. Yang ketujuh, dengan berhentinya arus listrik dari stator coil ini akan menyebabkan tegangan yang menuju dioda itu menjadi berkurang dan tentunya akan menyebabkan dioda ke dalam posisi off atau mati. Hal ini juga dapat membuat listrik yang tadinya menuju ke field coil kembali mengalir ke tempat asalnya sehingga terjadi medan magnet dan membuat stator coil menghasilkan arus listrik kembali. Begitulah seterusnya proses pengaturan tegangan listrik yang dihasilkan oleh alternator sehingga kejadian itu akan terus berulang kembali. Jadi sekian penjelasan saya mengenai aplikasi elektrokimia dalam aki dan induksi elektromagnetik pada alternator. Terima kasih telah mendengarkan dan saya mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam penjelasan dan cara saya untuk berbahasa. Terima kasih telah menonton. Dadah.